Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu guru semua. Berjumpa kembali dengan saya Pak Sarjan, yang kali ini akan melanjutkan penyampaian materi tutorial tata cara mengisi SKP online bagian yang ketiga. Ini adalah lanjutan setelah dua bagian yang lalu kita selesaikan, yaitu pada bagian pertama kita membahas cara login, kemudian bagaimana mengisi target kuantitas tahunan. Kemudian bagian yang kedua kita fokus mengisi target kuantitas bulanan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan menuangkan target kuantitas bulanan tadi menjadi uraian tugas harian Bapak Ibu guru semua, yaitu pada bagian laporan kinerja harian Bapak Ibu guru semua. Sebelum lanjut, tentu bagian ketiga ini adalah bagian terakhir yang juga akan merevisi kekurangan bagian 1, bagian 2 yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu guru terkait masalah tahapan, kemudian cara mengedit dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut masuk ke dalam materi. Namun sebelum kita lanjutkan, maka mohon tolong Bapak Ibu bantu saya dengan menyentuh subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah silahkan sentuh likes, kemudian share, bagikan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang dalam hal ini banyak di antara teman-teman kita masih bingung, belum tahu, belum paham bagaimana cara mengisi SKP online. Padahal SKP online ini sifatnya adalah wajib bagi ASN. Mulai tahun 2020 ini, semua ASN wajib mengisi SKP online. Tidak ada lagi SKP manual. Jadi silahkan perhatikan tutorial ini, dan jika ada yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar bagian bawah video ini. Bapak Ibu, kita akan lanjut di materi selanjutnya. Nah, silahkan Bapak Ibu masuk dulu ke dalam login. Setelah Bapak Ibu guru login, tampaklah dashboard bagian depan dari Sepakat Elektronik Kinerja atau SKP online. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi ini sekali lagi kita akan coba melihat revisi kekurangan banyak hal ditanyakan oleh teman-teman kemarin. Mari kita lihat Bapak Ibu terkait dengan target kuantitas tahunan yang sudah diisi kemarin.
alat bantu yang sudah kita siapkan kemarin kita lihat ya, sehingga nanti bisa menjadi pedoman kita untuk mengisi bulanan sampai ke harian. Ini Bapak Ibu, kemarin kita 10, kemudian di sini saya tambahkan adalah tentang kegiatan tugas tambahan Bapak Ibu, karena banyak permintaan bagaimana mengisi tugas tambahan. Nah, di sini pada nomor 12 menjadi wakil kepala sekolah, 13 menjadi pembimbing siswa dalam ekstrakurikuler, kemudian 14 menjadi kepala laboratorium, 15 menjadi kepala perpustakaan. Ini nanti akan kita coba untuk kita isi. Coba perhatikan dulu tabel bantuan ini. Kuning itu dari bulan 1 sampai 12, artinya tugas Bapak Ibu guru merencanakan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi seterusnya itu selama 1 tahun penuh. Kemudian ada yang menjadi wali kelas, merah. Ini juga dari bulan 1 sampai bulan 12, berarti tugasnya tahunan, 1 tahun. Terus di sini ada kegiatan kolektif guru MGMP. Nah, ini juga dari bulan 1 sampai bulan 12. Jika tidak ada kegiatan MGMP kabupaten, maka MGMP sekolah menjadi kegiatannya. Terus kemudian menjadi wakil kepala sekolah, ini juga 1 tahun penuh. Kegiatan ekstrakurikuler 1 tahun penuh. Menjadi kepala laboratorium itu juga 1 tahun penuh. Dan kemudian menjadi kepala perpustakaan, ini juga 1 tahun penuh. Maka kegiatan yang polanya 1 tahun ini adalah satuan hasilnya adalah paket laporan kinerja, sehingga di sana harus diberi tahapan. Ya, diberi tahapan. Nah, kemudian mengenai satuan volume kuantitas, maka di sini ada bagian-bagian tertentu yang ada angkanya. Ini maksudnya apa? Ada 1, ada 2, kemudian ada 2, ada 25. Nah, ini maksudnya kegiatan pada bulan itu kita ada 1 kegiatan. Kalau di sini anggota aktif, kita sebagai PGRI, anggota PGRI, kita melaksanakan kegiatan upacara. Bulan Mei ada berapa upacara tingkat nasional? Ya, jadi di sini ada kegiatan Hari Pendidikan, kita melaksanakan upacara sekali. Kemudian di sini ada di bulan Agustus ada 2, yaitu tanggal 14 Hari Pramuka dan 17 Hari Kemerdekaan kita. Sehingga inilah kuantitas banyaknya kegiatan yang kita ikuti. Kemudian di sini membuat alat pelajaran ada 2, artinya ada 2 alat pelajaran kategori sederhana yang dibuat pada bulan 4. Kemudian di sini komplek ada 2 pada bulan Mei, berarti harus membuat, karena perencanaannya 2, membuat 2. Kemudian di sini ada diklat fungsional, ada 1 kegiatan di bulan September. Kemudian karena saya menjadi penilai, ini sidang Juni ada dikerjakan di bulan April Mei. Rata-rata 1 kali sidang 50 sampai 70. Maka di sini saya tulis yang terkecil saja.
2 bulan ini ada 50. Kemudian sidang Desember ini juga ada 50. Begitu. Nah, seterusnya maka ini juga sama. Silahkan Bapak Ibu, pertanyaan bagaimana merencanakan kegiatan dan volume itu yang tahu adalah Bapak Ibu guru sendiri. Direncanakan sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan lihat terkait dengan tahapan-tahapan yang ada. Mari kita lihat dulu ini agak ke depan. Ya, ini ya. Ini tabel bantuan untuk nanti mengisi kegiatan selama 1 tahun yang diurut dalam bulanan dan dijabarkan dalam harian. Ini ya. Ya, sampai di sini ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat terkait dengan tahapan. Ini Bapak Ibu ya, kemarin menanyakan terkait dengan tahapan. Tahapan dalam merencanakan administrasi, mengajar, mengevaluasi, menganalisis seterusnya. Maka ini ada jabaran merencanakan administrasi pembelajaran, paket program RPP, paket program Promes Prota, silabus, KKM, rencana penilaian dan seterusnya. Kemudian di sini ada melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar. Ada berikutnya mengevaluasi, menilai hasil pembelajaran. Ada melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Dan di sini kita tambahkan, karena banyak pertanyaan Bapak Ibu, melaksanakan upacara, melaksanakan rapat, melaksanakan olahraga, kebersihan lingkungan dan seterusnya, itu masuk mana? Dalam 80 uraian tugas pokok guru, di sana tidak terdapat kegiatan semacam itu yang diangka kreditan, tetapi itu adalah kegiatan harian Bapak Ibu guru. Maka bisa kita masukkan dalam kegiatan wajib kita sebagai guru, masuk di tahapan merencanakan administrasi mengajar, melaksanakan kegiatan bersama guru lainnya dalam kedinasan, rapat dinas dan sebagainya, olahraga bersama, kebersihan lingkungan sekolah, dan kegiatan insidental lainnya. Ini masukkan di sini. Ini merencanakan administrasi mengajar. Selanjutnya kita lihat wali kelas. Tahapannya ini sebenarnya bisa mengikuti 12 langkah wali kelas, tetapi tahapannya bisa disingkat. Silahkan Bapak Ibu guru yang mau memasukkan tahapan 12 langkah wali kelas boleh, karena wali kelas kegiatan hariannya harus jelas. Maka di sini coba kita ringkas tahapan dari wali kelas. Pertama, mendampingi siswa upacara, siswa yang diwali kelasi. Kemudian mendampingi siswa kebersihan kelas dan lingkungannya. Lalu mendampingi siswa olahraga bersama pembiasaan itu ya. Jadi bukan olahraga mata pelajaran, melainkan olahraga pembiasaan bersama warga sekolah. Kemudian melaksanakan pembagian hasil belajar tugas wali kelas, melaksanakan administrasi wali kelas, dan juga utamanya adalah melaksanakan pembinaan siswa. Ini adalah tahapan wali kelas. Monggo silakan diperhatikan. Ini nanti tahapan diisikan pada kolom
laporan kinerja harian setelah diinput pada bulanan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Selanjutnya, tugas tambahan wakil kepala sekolah. Karena ada beberapa wakil kepala sekolah, maka masing-masing wakil kepala sekolah harus paham program kerjanya apa, sehingga tahapannya bisa dibuat paket programnya. Misal di sini, misalnya wakil kepala sekolah kurikulum, paket programnya ada penyelenggaraan rapat dinas pengajaran dan evaluasi belajar. Nah, misalnya rapat dinas pembagian tugas, kemudian rapat dinas pelaksanaan penilaian akhir semester, dan seterusnya. Masuknya adalah pada tahapan ini. Kemudian paket program administrasi penilaian UN. Setelah kegiatan UN berlangsung, maka kurikulum bertanggung jawab menyelesaikan penilaian dari anak-anak dalam hal administrasinya. Seterusnya, monggo silakan difikirkan paket program sesuai dengan tugas wakanya masing-masing. Kemudian tahapan waka kesiswaan, kesis ya. Contohnya, 1. Penyelenggaraan rapat dinas kesiswaan. Ya, rapat-rapat dinas yang berhubungan dengan kesiswaan, PPDB dan sebagainya, itu masuknya di sini. Kemudian 2. Penanggung jawab lomba dan seleksi siswa antar sekolah. Kemudian 3, mungkin ada seleksi pengurus OSIS sekolah. Nah, itu bisa masuk di sini dalam paket yang ketiga. Begitu ya untuk waka kesiswaan. Waka sarpras, misalnya 1. Paket program pemutakhiran data aset sekolah. 2. Pelaksanaan pelaksana renovasi sekolah. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Waka sarpras itu sebagai pelaksana. Kemudian ada lagi di sini tahapan waka humas. Contohnya, penanggung jawab rapat dengan komite sekolah. 2. Penanggung jawab hubungan dengan pihak luar sekolah, menjadi tanggung jawab tahapan dari waka humas. Kemudian tahapan kepala laboratorium. 1. Penanggung jawab aset laboratorium. Semua benda alat yang ada di laboratorium itu menjadi bagian dari tanggung jawab kepala laboratorium. 2. Penanggung jawab pelaksana kegiatan di laboratorium. Semua kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium, kepala laboratorium harus tahu, itu bagian dari tanggung jawabnya. Selanjutnya, kepala perpustakaan. Contoh tahapannya: program katalogisasi buku. 2. Penanggung jawab sirkulasi buku perpustakaan. 3. Menyelenggarakan peminjaman dan pengembalian buku, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu contoh tahapan pada tugas tambahan yang diampu oleh Bapak Ibu guru semua. Tidak harus seperti ini, tetapi program kegiatan yang ada di
masing-masing tugas tambahan itu apa, silahkan untuk bisa dilengkapi, memudahkan kegiatan harian nanti masuknya pada bagian tahapan mana. Gitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sudah siap ya sekarang? Nah, untuk mengerjakan itu kita sudah siapkan tadi. Ini apa tadi? Ini sudah siap. Kemudian ini tahapan sudah siap. Maka kalau sudah siap, kita bisa masuk ke pengisian. Mari kita lihat. Nah, kita masuk dulu di target realisasi bulanan dengan mengacu kepada target realisasi tahunan. Kita akan coba untuk target realisasi bulanan sebagai contoh untuk pengisian nanti. Saya ambilkan di bulan April ya, di bulan April. Setelah kita kosongkan, saya hanya coba isi satu, tapi nanti kita hapus dulu. Kita cek dulu di realisasi untuk bulan April. Ini Bapak Ibu sudah mengisi Januari, Februari, Maret, April. Kita cek dulu di April. Tidak ada kesulitan ya untuk mengisi bulanan ini ya. Saya ambilkan contoh di bulan April. Setelah mengisi bulanan, ini kita cek dulu target SKP bulanannya ya. Oh, ini coba kita kosongkan dulu. Nah, ini kita kosongkan dulu, hapus dulu, kosong. Bulan April kosong. Mari kita isi dengan melihat tabel dulu. Bulan 4 ini Bapak Ibu, bulan 4. Apa isinya di bulan 4? Lihat ke bawah. Di bulan 4 ini adalah kewajiban mengajar, merencanakan, dan seterusnya. Ada kewajiban wali kelas, ada kewajiban membuat kategori alat sederhana, kebetulan ada menilai. Lalu di sini ada kegiatan KKG, MGMP, ada kegiatan misalnya yang menjadi wakil kepala sekolah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian di sini ada yang bertugas membimbing ekstrakurikuler. Di sini ada yang bertugas menjadi kepala laboratorium. Ini yang bertugas menjadi kepala perpustakaan. Misalnya, ini tugas tambahan ada, ya. Jadi ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Bukan kok saya kemudian memiliki tugas tambahan sekian banyak, tidak. Ini hanya untuk contoh Bapak Ibu. Baik, kita lihat di sini ada tugas mengajar, ada wali kelas, kategori alat pembelajaran, seterusnya. Mari kita tuangkan ke dalam target realisasi bulanan. Kita tambahkan, ini sudah masuk target bulan April ya. Caranya tadi gimana? Kita ulang. Ini tahunan ya, kemudian kita coba masuk di bulanan. Nah, ini sudah terisi. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan, boleh. Bulan Mei kita cek di sini, tambah, ini pilih tahun, ini dipilih bulan. Bulan 5 simpan. Oke. Nah, sudah tambah bulan 5. Cuma ininya masih kosong. Itu ya. Ini belum diverifikasi, belum disetujui, belum di-approval oleh kepala sekolah. Kita masuk di sini. Bulan April. Target SKP bulanan kita isi dulu.
kosong, kita tambahkan. Nah, tadi di bulan April kita coba isi tugas tambahan dulu biar tidak pusing ya, karena tugas kewajiban mengajar dan seterusnya itu nanti bisa diisi banyak. Mau tugas tambahan dulu atau mau tugas wajib dulu, bebas. Saya akan coba isikan tugas tambahan dulu. Iya, di sini ada wakil kepala sekolah, ada pembimbing eskul, ada kepala lab, ada kepala perpustakaan. Tadi tahapannya sudah kita siapkan. Misal wakil kepala sekolah, ini kita klik, sudah masuk. Karena wakil kepala sekolah itu satuan hasilnya adalah laporan kinerja paket, berarti ada tahapan. Maka kolom tahapan ini dipilih. Iya, ini diklik. Kemudian target waktunya. Nah, wakil kepala sekolah, maka selama kurun waktu bulan April itu silahkan wakil kepala sekolah ada kegiatan apa saja. Kita lanjut. Pada bulan April kira-kira rencananya wakil kepala sekolah kurikulum misalnya akan menyelenggarakan kegiatan apa di bulan April. Oh, sehabis UN berarti ada pengelolaan nilai. Nah, ini target waktunya kita perkirakan selama berapa hari nanti pengelolaan nilai UN dari anak-anak untuk dibuat administrasinya. Misalnya kita buat 5 atau 4 hari. 4 hari. Kemudian kita simpan. Oke, masuk ya. Nah, tahapannya. Baik, saya lanjut kembali. Tahapan dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kita klik. Ini harus diisi Bapak Ibu. Ingat, tadi target waktunya 4 hari. Ini mau diisi apa? Berapa banyaknya hasil, satuannya apa, kualitasnya diusahakan 100%, target waktunya berapa hari. Ingat, tadi di depan kita sudah menuliskan target waktunya 4 hari. Maka selanjutnya kita simpan. Nah, kita akan isi apa ini? Kita cek dulu di tabel. Nah, tahapan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tadi saya contohkan ada beberapa paket kegiatan, rapat-rapat dinas dan seterusnya. Ini penyelenggara. Administrasi penilaian UN, oh bulan April berarti administrasi penilaian UN. Ini kita pilih. Kita lanjut. Tadi kita pilih administrasi. Ini kita copy. Kemudian kita masukkan ke bulan April. Sini Ctrl V, administrasi penilaian UN. Targetnya 1 paket kegiatan, tulis ke. Jadi ada 1 kegiatan administrasi penilaian. Targetnya kualitasnya 100%. Waktunya tadi berapa hari? 4 hari. Kita ada biaya atau tidak? Kalau tidak ada, kosongkan. Kemudian simpan.
klik OK, masuklah di sini satu kegiatan. Kegiatan apa tadi? Diurai di harian nanti. Oh, administrasi penilaian selama 4 hari. 4 hari nanti ngisi setiap harinya administrasi penilaian kegiatannya. Kemudian kalau mau menambahkan lagi, tinggal klik tahapan. Apalagi kegiatan di bulan April, adakah rapat-rapat dan sebagainya? Silahkan, boleh dimasukkan. Ada kegiatan lain, silahkan. Paket kegiatan dari wakil kepala sekolah, programnya apa, diurai di tahapan, dipilih nanti dari sini. Itu ya. Jadi ini untuk wakil kepala sekolah. Kemudian satu nomor tentang wakil kepala sekolah sudah selesai. Selanjutnya, misalnya Bapak Ibu ada yang menjadi atau mendapatkan tugas tambahan yang lain, misalnya Waka, kita cek dulu, Waka Sarpras misalnya. Oh, sama ya kegiatannya, nanti tinggal milihnya sama seperti wakil kepala sekolah tadi, tinggal milih tahapannya. Misalnya kepala laboratorium ini. Nah, di bulan April ada kegiatan apa di lab bagi anak-anak kelas 7-8 adalah pembelajaran biasa. Nah, mungkin ada yang menggunakan lab pada bulan April itu, mestinya ada jadwal. Oh, bulan April ada kegiatan penggunaan lab, maka kepala lab harus tahu administrasi penggunaan lab harus diagendakan. Jadi pada bulan April misalnya ada kegiatan penggunaan lab 4 kali. Nah, 4 kali berarti 4 hari ya. Nah, di sini tadi tahapan ya. Iya, tahapan, maaf. Tahapannya diklik dulu. Kepala lab. Ada kegiatan penggunaan 4 hari, maka di sini nanti targetnya 4 hari, kita simpan. Klik OK. Maka di sini tambah. Kegiatannya apa tadi? Oh, penggunaan lab praktek anak-anak. Ada 4 kali 4 kelas yang menggunakan. 4 kelas yang menggunakan, misalnya satu kelasnya 1 hari, berarti nanti ada target waktunya 4 hari. Ini kita klik, kita isi kegiatan tahapannya. Ini kita lihat tahapannya pada ini tadi. Kita lihat tahapannya pada tabel tadi, di bawah tabel tadi. Kepala lab. Nah, karena pada bulan April itu ada penggunaan lab, maka kepala lab memiliki tanggung jawab adanya kegiatan di lab. Berarti kita pilih yang nomor 2. Kita copy, Ctrl C, lalu tarik ke ini tadi, tempatkan di sini, Ctrl V. Tadi kegiatannya ada 4 kali, ini kegiatan. Jadi kegiatan itu menjadi lebih mudah untuk diterapkan dalam satuannya. Terus kualitasnya 100%, target waktunya 4 hari. Nanti dalam laporan kinerja harian ini ada 4 kegiatan penggunaan
waktunya 4 hari. 1 hari berarti ada 1 kegiatan penggunaan laboratorium. Terus simpan, klik simpan, lalu klik OK. Nah, di sini sudah masuk kegiatan untuk penanggung jawab laboratorium. Nah, demikian untuk contoh pengisian tugas tambahan. Jangan lupa yang memiliki tugas tambahan ini nanti harus melengkapi pada ini, laporan harian tugas tambahan. Silahkan nanti disiapkan nomor SK pembagian tugas yang berhubungan dengan penunjukan tugas tambahan tersebut, karena di sini nanti diperlukan. Cukup ya ini untuk tugas tambahan. Baik, kita lihat lagi pada tabel. Nih, bulan April. Nah, di sini ada kategori sederhana dalam pembuatan alat pelajaran. Ini kita pilih dulu. Ya, ini kita klik. Ini kita tambah. Ini kita masuk ke sini, pilih sederhana. Ini ada tahapan tidak dalam pembuatan alat? Tidak, berarti perlengkapannya harus diisi sekalian. Oh, targetnya tadi berapa macam? Berapa buah? Dua. Apa bentuknya? Alat pelajaran. Kita cari di sini. Alat pelajaran ini ya. 2 alat pelajaran. Satuannya 2 alat pelajaran. Ya, target waktunya berapa kira-kira dalam pembuatan 2 alat pelajaran itu? Oh, 2 hari. Berarti 1 hari buat 1 alat pelajaran. Terus kemudian klik simpan, klik OK. Nah, ini sudah ada 2 alat pelajaran. Kemudian kita tambahkan lagi, kita lihat di tabel. Membuat alat pelajaran sudah. Oh, ini saya menjadi tim menilai. Nah, di sini di bulan April saya targetnya 25. Berarti kira-kira nanti saya bisa menyelesaikan 25 hari ini butuh kurang lebih waktu 10 hari. Baik, saya ambil 10 hari. Ini kita masukkan, tambah, klik, pilih tugas yang tadi apa. Mana? Ini. Ada tahapan tidak? Tidak. Targetnya 25. Akan saya selesaikan dalam 10 hari. Satuannya dupa. Ini dupa atau PAK itu. Nah, ini setiap dupa ya, ini setiap berarti. Nah, ini satuannya 25 setiap dupa. Dupa sendiri ada enggak ya? Kita cek dulu.
dupa saja. Tidak ada, maka saya pilih PAK saja. Ya, setiap dupa daftar usul. Setiap dupa, mana setiap dupa tadi? Kita cek dulu. Setiap dupa. Ini saya tulis saja. Halo, bentar. Ini tadi ada, kita cek dulu. Dupa. Iya, ini satuannya dupa atau PAK. Waktunya 10 hari. Simpan, klik OK, masuk di sini. Pada bulan April saya harus menyelesaikan 25 dupa dalam waktu 10 hari. 10 hari ini nanti saya urai di laporan harian kinerja. Terus lanjut, kita lihat lagi apa lagi setelah ini. Oh, MGMP. Ya, MGMP, berarti kita pilih MGMP, tambah, klik sini, kegiatan kolektif lainnya sesuai dengan tugas. Ini adalah kewajiban guru. Tahapan tidak. Untuk MGMP tidak, karena di bulan April itu tidak ada kegiatan MGMP kabupaten, maka kita adakan di sekolah 1 kali saja, 1 hari, satuannya kegiatan. Tidak ada biaya, simpan. Oke, nah kita cek lagi. MGMP sudah, ini tadi sudah, berarti tinggal yang merah ke atas. Tambah, kita pilih wali kelas. Ada tahapan? Iya. Nah, kegiatan wali kelas ada apa di sana di bulan April? Oh, ada kegiatan kebersihan karena habis mid semester misalnya, olahraga dan sebagainya. Oh, setiap minggu kita diberi jatah masuk pembinaan siswa 1 kali, tetapi di setiap minggu itu mungkin ada kegiatan olahraga bersama, maka kelasnya itu biasanya menjadi tanggung jawab wali kelas. Nah, itu juga masuk dalam tahapan. Misalnya hanya kita isi pembinaan saja pada bulan April, berarti di bulan April itu kita coba beri 1 kali pembinaan, kemudian ada 2 kali kegiatan olahraga, 1 kali kegiatan kebersihan. Berarti ada 4 kegiatan di bulan April sebagai wali. Kita klik di sini 4, terus simpan,
klik OK. Nah, ini ada tahapan. Kita cek sekarang, isi sebagai wali. Ini kita isi pilihannya apa wali. Kita lihat di tahapan wali. Nah, ini wali. Ini Bapak Ibu. Tadi rencananya pembinaan 1 kali. Upacara ada tidak? Oh, ada upacara. Berarti kita nanti hariannya kita ubah 1 kali pembinaan, kemudian ada upacara, ada olahraga. Maka setiap Senin upacara, berarti 1 bulan 4 kali. Pembinaannya sekali, berarti 5 kegiatan. Olahraga 2 kali, kebersihan sekali, berarti ada 8 kegiatan, memakan waktu 8 hari. Nah, misalnya ini upacara, ini kita copy, kemudian kita masukkan, ini klik di Chrome ini ya, kita masukkan di sini, Ctrl V, targetnya 4, satuannya kegiatan upacara, target waktunya juga 4, simpan, klik OK. Masuk. Masih ada lagi tadi pembinaan, kita klik di sini, taruh di sini, lihat tadi tahapan pembinaan paling bawah, kita copy, Ctrl C, kemudian kita taruh di sini, Ctrl V, 1 kali, targetnya 100, waktunya 1 hari, satuannya pembinaan. Ada enggak? Pembinaan. Pembuatan, pemeliharaan, penghargaan, pengumuman tidak ada. Berarti kegiatan saja ya, kegiatan pembinaan 1 hari, 1 hari, terus simpan, klik OK. Nah, ini kegiatan pembinaan. Lalu ada lagi olahraga, pembiasaan olahraga ya. Jadi ada ini, biasanya 1 minggu, 1 bulan 2 kali. Nah, ini kita klik Ctrl C, kita taruh di sini, Ctrl V, 2 kali, 2 hari. Nah, target kuantitasnya 2 kali kegiatan, target waktunya 2 hari, satuannya kegiatan olahraga. Nah, di sini saja, terus simpan, oke. Nah, sudah nambah. Terus masih ada lagi 1 bulan itu ada kegiatan kebersihan. Kita cek tahapannya mana. Nah, ini kebersihan kelas dan lingkungan. Ctrl C, masuk ke sini, taruh di sini, kebersihan 1 kali, 1 hari, kegiatan kebersihan, satuannya simpan, oke.
Ya, udah masuk. Ini. Kemudian sudah selesai ya, ada 4, 5, 6, 8. Ada 8 kegiatan untuk wali 1 bulan April itu. Lalu kita cek lagi di tabel. Merah sudah, tinggal yang kuning. Merencanakan, mengevaluasi, berarti di sini pada bulan April terjadi pembelajaran. Maka kita akan isi pembelajarannya. Kita pilih tambah, merencanakan, melaksanakan betul, tahapan tidak, iya, klik. Target waktunya ini Bapak Ibu, kita hitung dulu. 1 minggu itu saya mengajar 12 kelas. 1 bulan ada 48 kegiatan. 12 kegiatan mengajar dalam 1 minggu dikalikan 4 minggu. 12 kali 4 48. Maka karena ini kegiatannya 1 bulan, kita hitung 1 bulan itu ada waktu kurang lebih 30 hari, dikurangi hari, 30 hari dikurangi jumlah minggunya 4, ada yang 5 ya, maka kurang lebih 1 bulan hari efektifnya adalah 24. Ini 24 hari efektif. Maka nanti kalau saya 1 minggu mengajar 6 hari itu mengajar 12 kelas selama 6 hari, berarti 12 kali 4 adalah 48. Maka nanti selama 24 hari efektif itu berarti terisi semua ya, 1 harinya 2 kegiatan mengajar paling tidak, karena batas waktunya di sini ada 24 hari gitu. Simpan. Oke. Nih. Ya, sini. Terus kita cek lagi di sini merencanakan. Kalau sudah, kita cek di tahapannya. Berarti ada pembelajaran. Bukan administrasi, sudah melaksanakan pembelajaran. Kontrol C. Kemudian kita masuk, taruh di sini, Kontrol V. Target kuantitasnya berapa tadi? 48. 24 hari. Simpan. Maaf, satuannya harus diperbaiki dulu. Edit. Ini kegiatan. Simpan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira kegiatan di bulan April. Nah, sudah paham semua nih ya bulan April ini untuk bulanannya. Mari kita masukkan ke harian. Caranya kita masuk ke laporan harian kinerja harian. Ini klik April.
Kemudian masuk ke sini, laporan, input laporan harian, diklik. Ya, tanggalnya kita cari, klik sini, sesuaikan mundur April, dimulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya, kita lanjut untuk tanggal 1 April 2020, harinya Rabu. Maka kegiatan SKP-nya adalah mengajar. Ya, ini kegiatan SKP-nya mengajar. Atau klik di sini. Nah, ini mengajar. Saya hari Rabu kebetulan mengajar satu kelas karena hari MGMP Kabupaten, kuantitasnya 1, kegiatan mengajar. Terus kemudian di sini bulanannya, nah, tahunannya kita cocokkan dulu, merencanakan. Kita pilih di sini merencanakan tahunannya, terus bulanannya tadi kita pilih ini. Nah, merencanakan. Bulanannya belum bisa masuk sini sebentar. Baik, kita lihat bulanannya adalah paling bawah. Nah, ini melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian baru klik proses. Oke, simpan. Oke lagi. Nah, masuk. Ini kok belum verifikasi? Betul, nanti akan diverifikasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini ya, pada kegiatan harian mengajar pada hari Rabu, tanggal 1 itu Rabu. Nih, kemudian kita tambahkan lagi ya, tanggalnya. Ini tarik mundur, tanggal 2 Jumat. Nah, kita akan lihat kegiatannya apa. Oh, wali kelas. Klasifikasi bulanannya apa? Hari Jumat biasanya ada olahraga, mendampingi siswa olahraga. Ini kegiatan harian SKP adalah mendampingi siswa olahraga bersama warga sekolah jalan sehat. Sudah, kuantitasnya adalah 1 kegiatan, satuannya kegiatan. Sudah terisi semua ini sebagai wali kelas. Baru klik proses, klik OK, baru simpan, baru klik lagi.
sudah tambah 2 kegiatan. Ini tanggal 2. Kita cek lagi di tanggal 1 kita pembelajaran, semua pembelajaran. Di tanggal 2 kita ada pembelajaran tidak? Ada, maka kita klik lagi. Ini kita pilih tahunannya adalah merencanakan, bulanannya adalah ya, kita ulangi lagi Bapak Ibu. Ini tanggal 1, ini tanggal 2. Maka kegiatan di tanggal 1 harinya Rabu adalah mengajar, pembelajaran biasa, 1 kegiatan. 1 hari itu kegiatan saya adalah mengajar saja. Cukup ya. Terus kemudian di sini tanggal 2 April, tadi hari Rabu ya, kita cek dulu. Ya, tanggal 2 harinya Kamis, berarti ini salah, kita hapus dulu. Hari Kamis tidak ada olahraga pembiasaan. Tanggal 1 sudah tidak ada kegiatan lain. Hari Rabu, oke, kalau tidak berarti tanggal 1 hanya 1 kegiatan. Kita tambah tanggal 2. Klik ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ini April, kita mundur 1, 2 April ya, betul ya, 2 April. Kita cek di sini merencanakan, kemudian mengajar. Hari Kamis saya kebetulan ada jadwal 2 kelas, maka targetnya adalah 2 kegiatan mengajar. Nah, kemudian di sini kegiatannya apa? Tadi kita biar gampang mengajar, klik sini. Nah, mau diperjelas dengan kelas boleh. 2 kegiatan itu, yaitu dengan menambahi kelas. Oh, kelas 7G dan 9F. Nah, berarti ada 2 kegiatan mengajar, 2. 1 kegiatan, oke, kita klik proses, oke, simpan, oke. Nah, ini tanggal 2 mengajar. Ada lagi nggak kegiatan di tanggal 2? Kira-kira apa tanggal 2 kegiatannya? Apakah cukup mengajar saja? Ya, kira-kira tanggal 2 cukup mengajar saja. Ini silahkan diteruskan sampai 24 hari ke depan, karena kegiatannya mengajar semua. Terus jika nanti di dalam kegiatan itu ada evaluasi, maka hari mengajarnya, bulanannya mengajarnya itu nanti bisa dipecah. Oke, selanjutnya tanggal 3. Ini klik cari April tanggal 3. Kemudian saya mau kegiatan sebagai wali. Kegiatannya adalah olahraga, mendampingi siswa olahraga.
kuantitasnya 1 kali kegiatan, satuannya kegiatan. Kemudian adalah kegiatan hariannya adalah mendampingi siswa kelasnya olahraga bersama, jalan sehat. Cukup kita klik proses, oke, simpan, oke lagi. Nah, tanggal 3 ini kegiatan wali. Terus kegiatan kita yang lain apa? Oh, sebagai guru. Maka di sini kita klik tambahkan di tanggal 3 lagi, maju. Nah, sebagai guru, yaitu tahunannya merencanakan, bulanannya mengajar. Hari Jumat saya mengajar 1 kelas. Kegiatan satuannya di sini saya kopikan ini, saya masukkan sini, kelas 9G. Klik proses, oke, simpan, oke. Kita lanjutkan. Kita habiskan dulu tugas kita sebagai guru di minggu pertama April. Kita tambahkan harinya, bulannya kita undur, April, tanggalnya 4 hari Sabtu, tugas tahunannya merencanakan, ini pembelajaran. Hari Sabtu kebetulan saya mengajar 2 kelas, targetnya 2 kegiatan, satuannya kegiatan. Ini adalah mengajar. Jadi di sini kita masukkan Ctrl V, kasih kelas 7H dan 9C. Kemudian tanggal sudah oke, baru kita klik proses, oke, simpan, oke. Ya, ini minggu pertama bulan April, kegiatan mengajar dan wali kelas sudah. Sekarang kita lihat tadi di SKP bulanan, ya. SKP bulanan kita lihat bulan April. Yang pertama, wakil kepala sekolah. Jika Bapak Ibu ada yang bertugas sebagai wakil kepala sekolah, maka cara menginput kepada laporan harian kinerja adalah ini kebetulan wakil kepala sekolah urusan kurikulum, ada 1 kegiatan, waktunya 4 hari. Nah, 4 hari nanti silahkan mau ditaruh di tanggal berapa saja. Misalnya diisi dimulai dari bulan April, sudah tanggal 1, 2, 3, 4 sudah selesai UN-nya belum? Oh, misalnya sudah, saya mulai isi tanggal
hari Jumat misalnya, atau sekalian dimulai hari tanggal Rabu tanggal 1 karena UN-nya berlangsung di bulan Maret. Berarti tanggal 1 harinya adalah Rabu, maka kita masukkan kegiatan harian wakil kepala sekolah untuk bisa menghitung 4 hari ini. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pas. Jadi nanti diselesaikan di tanggal awal setiap hari 1 kali kegiatan administrasi penilaian UN. Kita masukkan di sini laporan harian. Ini kita klik April, kita klik cari. Ini semua sudah kita tambahkan untuk tanggal 1 ini ya. Tadi baru kegiatan mengajar saja. Nah, kalau ada yang bertugas sebagai wakil kepala sekolah, kita coba ada kegiatan tadi 4 hari, tanggal 1, 2, 3, 4 administrasi UN misalnya. Nah, ini kita klik di sini input laporan harian, pilih tanggalnya, ini mundur April tanggal 1, wakil kepala sekolah administrasi UN betul, targetnya berapa, paket berarti 1 hari 1 administrasi penilaian UN. Apa paketnya? Kegiatan administrasi, kegiatan saja, lebih mudah karena itu merupakan paket program, maka jumlah kuantitasnya nanti tidak menjadi masalah. Jadi kalau 4 hari nanti ada 4 kegiatan, ya 4 kegiatan itu. Kegiatannya apa? Administrasi penilaian. Maka di sini kegiatannya adalah input nilai UN misalnya. Input nilai UN, terus klik proses, oke, simpan, oke. Nah, ini sudah menambahkan sendiri. Terus hari tanggal 2 juga ada 1 kali kegiatan, tambahkan ini, kasih klik tanggal 2, kemudian wakil UN 1 kegiatan input nilai UN. Nah, klik proses, oke, simpan, oke. Ini sudah nambah lagi, baru 2. Tanggal 3 masih tim kurikulum masih melakukan input nilai. Tarik ke April, tanggalnya 3, 1 kegiatan, input nilai UN. Klik proses, oke, simpan, oke. Sudah tambah lagi, terakhir hari Sabtu, tambah lagi
klik mundur, tanggal 4, 1 kegiatan, input proses, simpan. Oke. Ya, ini sudah cukup ya. Ini sebagai guru sudah, sebagai wali kelas sudah, kemudian sebagai wakil kepala sekolah sudah, dan yang lain silahkan diteruskan sebagaimana sudah ada dalam tahapan maupun tabel. Kemudian sekali lagi di sini Bapak Ibu, setiap bulan silahkan diinputkan kegiatan Bapak Ibu minimal untuk mendapatkan nilai bulanan baik. Jumlah kegiatannya adalah 22 kegiatan. Nanti kita bisa cek di sini. Misalnya saya ingin lihat kegiatan di tanggal 3. Tok, ini saya cek tanggal 3. Ya, ini saya tulis tanggal 3. Saya ingin lihat kegiatan di bulan April tanggal 3 saja. Tulis, klik tanggal 3, bulannya April, saya cari. Nah, di sini sudah tertera. Khusus di tanggal 3 itu saya ada 3 kegiatan. Ya. Nanti saya pengen lihat tanggal 2. Saya kasih angka 2. Bulan April. Di sini apa? Saya ada 2 kegiatan. Ini. Maka jumlah kegiatan dan kuantitas nanti silahkan dicocokkan. Gitu. Kalau pengen lihat seluruhnya di bulan April yang sudah diinput, Bapak Ibu tinggal ini dihapus, delete, terus klik ini bulan April, ini tanpa tanggal, berarti artinya seluruh kegiatan di bulan April akan tampak. Klik cari. Nah, semuanya sudah. Kemudian ini nanti masih akan berwarna hitam kalau kepala sekolah belum memverifikasi, belum mengaproval. Kalau sudah, nanti warnanya akan menjadi hijau. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian satu lagi sebelum diakhiri, laporan harian tugas tambahan. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang di sini saya contohkan tadi ada tugas tambahan, masih ada satu pekerjaan dengan menginput laporan harian tugas tambahan. Klik tugas tambahannya apa? Ini tahunnya ditulis 2020. Ini kemudian tambah 2020, namanya apa? Wakil kepala sekolah. Kepala sekolah, urusan kurikulum. Nomor SK pembagian tugasnya silahkan ditulis. Baru ini misal ini ya, 67/900/2020. Diklik simpan. Oke, ini sudah masuk. Nah, kemudian ini hanya cukup seperti ini. Lalu yang tadi kepala lab memasukkannya sama, kepala perpus memasukkannya sama. Saya ulang lagi, tambahan tahunnya 2020, kepala lab misalnya. Nomor SK-nya sama, simpan. Oke, nih masuk ya. Nah, kemudian
harus melengkapi dengan laporan harian. Klik laporan harian. Nah, ini dikasih di bulan April. Di bulan April tanggalnya dikasih, ini mundur. Tanggal tadi kegiatannya apa? Oh, mulai tanggal 1 wakil kepala sekolah. Ini sudah ada. Tambah ini kepala lab, ini kepala kurikulum. Kegiatan hariannya tadi input nilai UN, simpan. Oke. Ya, kita ulang lagi ya. Tadi tidak masuk karena kita kurang teliti. Kita lihat April tanggal 1. Kita tambah tanggalnya, jangan lupa. Ini mundur tanggal 1. Ini waka. Ini tadi ada kegiatan input nilai UN, baru simpan. Oke. Nah, ini sudah masuk. Nah, demikian ya. Jadi untuk yang mendapatkan tugas tambahan, ada satu tambahan kerja lagi, yaitu menginput laporan harian tugas tambahan. Demikian. Jika nanti sudah cukup, sekali lagi kegiatannya adalah Bapak Ibu, sekali lagi jumlah kegiatan setiap bulan itu kalau ingin mendapatkan nilai baik, maka jumlah kegiatannya yang di sini selama 1 bulan 24 hari itu minimal 22 kegiatan ya, baru mendapatkan nilai baik. Nanti setelah di approval kepala sekolah, ini akan berubah warna. Silahkan bagi Bapak Ibu yang sudah siap input nilai sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun khususnya silahkan diisi sampai dengan bulan berjalan. Nah, input dengan benar, sesuaikan target, kuantitas, kemudian nanti biarkan nanti pimpinan akan memverifikasi. Kita tugasnya menginput kegiatan kita sehari-hari. Setelah semua ada link kotaknya di tahunan dan bulanan, tentulah itu sudah bisa masuk. Demikian Bapak Ibu, input laporan harian kinerja. Jika nanti masih ada yang perlu diperhatikan untuk edit data dan sebagainya, bisa klik di sini edit profil ya, untuk memperbaiki nama, memperbaiki pangkat golongan dan seterusnya di beranda lain-lain seterusnya. Nanti kalau sudah selesai boleh di log out ya, jadi gitu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap mengisi data ini sampai dengan akhir tahun, sampai pada bulan berjalan. Setelah mengisi, Bapak Ibu tidak usah bingung, ragu-ragu, karena nanti pimpinan, kepala sekolah, pejabat atasan kita langsung akan memverifikasi, akan menilai kinerja kita. Dan kepada yang tidak mengisi, nanti tidak akan mendapatkan SKP. Jika tidak memiliki SKP, maka konsekuensinya akan berpengaruh pada kepegawaian kita, sehingga semua Bapak Ibu guru ASN wajib untuk mengisi.
Nah, demikian tadi Bapak Ibu tutorial bagian ketiga terakhir cara mengisi SKP online. Silahkan Bapak Ibu untuk dilengkapi. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh silahkan tulis di kolom komentar, dan boleh Bapak Ibu untuk bisa sharing memperjelas cara pengisian SKP online ini. Demikian Bapak Ibu dari saya cukup. Namun sebelum diakhiri jangan lupa Bapak Ibu silahkan untuk sentuh subscribe-nya, kemudian boleh di share, dan jika Bapak Ibu berkenan silakan sentuh jempol ke atas. Terima kasih, dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.